MrBeast punya pesan yang sangat penting untuk para penontonnya, terutama anak-anak kecil, bocil-bocil internet yang hobi banget nontonin beliau. Menurut gue ini pesan emang penting dan bagus banget, dan gue harap lebih banyak orang itu mendengar dan memahami pesan dari MrBeast ini, sosok konten kreator nomor 1 di dunia. Dan pesan dari MrBeast adalah, Your mom is hot. Enggak, gue bercanda. Pesan sebenarnya adalah, MrBeast bilang ini sangat menyedihkan untuk melihat banyak orang itu keluar dari pekerjaannya, keluar dari sekolahnya untuk menjadi full-time content creator. Tentu saja yang lebih dimaksud MrBeast adalah mereka terinspirasi sama kesuksesan MrBeast. Lalu MrBeast melanjutkan, setiap satu orang yang berhasil kayak gua, ribuan orang lainnya gagal. Tanamkan itu di otak lo dan please be smart. Tweet dari MrBeast ini cukup rame, ada ribuan retweet bahkan sampai masuk berita. Karena ini benar-benar pesan yang jarang konten kreator keluarin. Dan ini keluar dari mulut orang nomor 1 di dunia. Kenapa sih MrBeast sampai nge-tweet kayak gitu? Karena kenyataannya memang banyak yang keluar dari sekolahnya, keluar dari pekerjaannya demi menjadi MrBeast selanjutnya. Gue ngasilin kayak $100 per bulan gitu. Terus gue lagi mau yakinin mak gue gimana caranya gue bisa cabut dari sekolah. Ada saran? Bro, what? Pertama, gue nggak tahu lu tinggal di state mana, tapi di Amerika mendapatkan $100 per bulan itu nggak cukup untuk biaya hidup lu, men. Sangat-sangat tidak cukup. Gak percaya tanya Panji Pragiwaksono, apalagi kalau lu tinggal di New York kayak Panji. $100 per bulan tuh apa ya? Makan 2 kali kayaknya. Seriusan, makan 2 kali. Itu pun makan yang gak mewah-mewah amat. No, $100 per bulan is not enough untuk lu bisa menjadi hidup gitu, bisa jadi bekerja cukup. Dan memang di Amerika banyak banget pekerjaan-pekerjaan yang menggaji mereka sangat tidak cukup gitu untuk hari ke hari gitu. But again, $100 itu sangat-sangat jauh dari kata cukup di Amerika, dan itu nggak bakal membuat lo keren untuk keluar dari sekolah atau dari pekerjaan lo yang sekarang. Mikir, kids. Gue sudah berhasil menghasilkan $300 per bulan dari YouTube. Apakah terlalu cepat untuk gue untuk drop out dari sekolah? Ya, gue nggak tinggal di US, gue lebih akrab sama ekonomi di Indonesia daripada di US, tapi gue pelajari sedikit, tapi gue akan bilang, no, too early. Too soon untuk lu cabut dari sekolah, untuk lu drop out dari sekolah. What? Bro, lu selama ini tinggal tidur di atas atap milik emak lu. Jadi lu nggak mikirin bayar listrik, internet, pulsa handphone. Lu bangun-bangun tahu-tahu udah ada sarapan, emak lu bikin breakfast pakai gula yang banyak. Gitu, tahu referensi video gue sebelumnya? Ya, itu sarapan banyak orang Amerika. Jadi kalau lu punya penghasilan $300 per bulan tapi lu nggak perlu bayar bill dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan duit lu bisa nabung $300. Bagus. Tapi Anda masih tinggal numpang. Jangan ngadi-ngadi. Beberapa tahun ke depan sekolah itu udah nggak ada gunanya. Kalau gue masih muda, gue pasti akan drop out dan gue akan coba banyak hal baru yang berguna dengan waktu gue. Oke, pertama, gue setuju banget bahwa sekolah makin kesini makin jauh dari kata relevan, alias sesuai sama zamannya. Banyak kurikulum yang harus direvisi, banyak tenaga pengajar yang gak sesuai sama zaman sekarang, kualitas bangunan, kualitas pendidikan, pokoknya secara sistem juga harus banyak yang diubah kalau mau survive. Kalau mau SDM-nya keluar-keluar dari sekolah bisa menjadi SDM unggul yang bisa dimanfaatkan sama dunia kapitalisme ini. Dan akhirnya tidak berakhir pengangguran dan bingung gitu gimana, dan udah bayar mahal lagi sekolahnya. Yes, gue setuju. Ini gue nggak ngomongin sekolah di Amerika aja, tapi sekolah di seluruh dunia. Jadi gue sepakat kalau sekolah itu makin kesini makin ketinggalan zaman. Tapi kalau lu nggak punya solusi lebih baik daripada sekolah, ya bukan berarti lu ninggalin senjata yang lu punya sekarang. Analogi noraknya tuh kayak lu lagi zombie apocalypse ya. Memang lu pisau itu ya lawan zombie susah gitu. Lebih baik lu pakai kampak, lu pakai shotgun, lu pakai rifle atau lain-lain. Tapi kalau itu semua nggak ada di sekitar lu, ya lu ambil pisau nggak sih? Yes, pisau sangat-sangat tidak berguna nih, pisau roti apalagi gitu kan. Tapi ketika lu harus survive dan cuma itu yang ada, ya lu ambil itu. Bukan malah petatang-petenteng bilang, pisau tuh nggak guna. Mending lu keluar sana, lu cari rifle, lu cari shotgun, lu cari kampak gitu biar survive zombie apocalypse. Apocalypse. Maafin gue bahasa Inggris gue masih jelek. Ya proses lu nyari kampaknya aja itu udah pasti kegigit zombie, udah abis lu. Jadi argumen barang yang lu punya sekarang itu kurang baik bukan berarti lu jangan ambil barang itu. Dan tentu saja argumen kita tidak berhenti berarti oh ya udah kalau itu nggak baik nggak apa-apa. Enggak. Kita harus tetap menegaskan, memperjuangkan dan menuntut bahwa kita mesti punya sistem pendidikan yang lebih baik. Jadi tolong pahami argumen gue baik-baik. Kalau lu nggak paham argumen gue baik-baik, pantas lu nanti kalau zombie apocalypse digigit duluan. Lu pikir lu bakal survive? Enggak. Lu yang nanti ngejar-ngejar gue, tenang aja. Soalnya otak lu paling fresh untuk dinikmatin para zombie. Tadinya gue pengen drop out dari sekolah, terus gue bikin YouTube aja. Sampai sekarang gue udah punya 8.000 subscriber. Channel gue di-hack terus di-ban. Selama 5 bulan gue perjuangin untuk dapetin itu balik, dan ya itu nggak bisa balik. Nah, ini adalah salah satu contoh menarik yang bakal gue bahas. Banyak orang itu merasa bahwa YouTube itu adalah pekerjaan yang sangat menjanjikan. Pekerjaan konten kreator lah, nggak harus di YouTube gitu. Pekerjaan yang pasti akan menghasilkan banyak uang. Ini perspektif yang dari kemarin gue selalu coba untuk bantai, karena nyatanya
enggak. Gue nggak pakai perspektif gue yang susah dapetin 1 juta subscriber atau lain-lain. No, let's talk about the money. Gue udah bilangin di berbagai macam kesempatan, di live stream, di konten, pas gue lagi jadi pembicara, pas gue lagi bikin workshop. Kalau kerja gitu ya, lu ke perusahaan gitu ya, terus jadi pegawainya, bagaimanapun ceritanya, lu wajib mendapatkan gaji bulanan. Dan gaji bulanan lu ya segitu-segitu aja gitu, sesuai kontrak. Nanti ada naik gaji, nanti ada potongan ini itu, pastinya jelas lah gitu. Di YouTube, lu itu gak jelas dapat berapa. Lu mau bikin video semahal apapun, kalau yang nonton sedikit ya AdSense sedikit. Lu mau bikin video semurah apapun, yang nonton banyak ya AdSense banyak. Jadi modal yang lu keluarin sama hasil yang lu hasilkan itu belum tentu sesuai. Belum lagi udah kemarin-kemarin perasaan dapat AdSense 10 juta, kok sekarang cuma 3 juta. Lu mau ngamuk ke siapa? Ke YouTube, ke AdSense, ke pemerintahan. Di video gue yang sebelumnya, yang di thumbnail yang ini, yang gue ngebahas tentang jadi streamer, itu banyak banget yang punya komen bagus yang bilang bahwa orang suka nyamain YouTube itu jadi kayak pegawai. Padahal enggak. YouTube itu lebih tepatnya entrepreneur. Iya bener, gue rasa ini jauh lebih cocok gitu. Ya lu nggak tahu hari ini lu bisa laku berapa video lu, atau lu misalnya anggap kayak jualan gitu. Lu jualan cemilan gitu, laku berapa bungkus. Hari ini mungkin laku 100 bungkus gitu. Besok tiba-tiba laku 5, bisa loh terjadi. Begitu juga dengan YouTube gitu. AdSense hari ini lu dapat 10 juta gitu, terus tiba-tiba cuma dapat 100 ribu. Bisa. Penontonnya tadinya 100 ribu tiba-tiba 10 ribu, 1000, bisa. Yang tadinya 1000 jadi 1 juta juga bisa. Kalau lu nggak siap sama resiko ini, lu bakal kacau balau ke depannya. Apalagi lu memutuskan untuk berhenti sekolah, berhenti bekerja demi mengambil langkah ini. Dan satu lagi yang tadi dicontoh, banyak banget tantangan-tantangan yang nggak lu temuin biasanya ketika lu kerja biasa atau lu jadi entrepreneur biasa. Channel lu hilang di hack. Gimana cara balikinnya? Gua aja kalau channel hilang, gue bingung gimana cara balikinnya. Sosial medianya di ban. Amerika udah ketok palu, siap-siap nge-ban TikTok. Lu udah capek banyak-banyak ngumpulin followers 20 juta di TikTok. TikToknya di-ban sama negara. Mau gimana lu? Udah siap menghadapi resiko itu? Belum lagi resiko di-cancel hanya karena lu gak disukain. Lu gak bikin konten yang nyusahin atau ngerugiin orang atau fitnah atau apa. Sesimpel lu gak disukain aja. Lu bisa dihancurin namanya di Twitter, Facebook, dan sosial media lainnya. Konten lu udah gak relevan, sosok lu udah gak relevan di sosial media, ya penonton bisa hilang, duit pun bisa hilang. Masih banyak lagi sih kayaknya resiko-resikonya yang banyak orang belum tahu gitu. Dan gue akan mungkin bahas lebih lengkap di live streaming gue di channel ini. Makanya kalian jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. Jadi untuk memulai YouTube itu memang mudah, apalagi kalau udah dimodalin orang tua gitu, dikasih kamera, dikasih handphone gitu, atau mungkin ya anak kecil banyak yang udah punya handphone lah. Seakan mereka berpikir untuk menjadi seorang MrBeast atau menjadi seorang konten kreator lainnya, itu lu tinggal ya pakai handphone lu dan memulai. Tapi lu jadi sibuk sehingga lu berpikir bahwa waktu lu untuk belajar, ngerjain PR dan sekolah itu mending disingkirin aja. Gue fokus bikin konten di YouTube biar gue sesukses MrBeast. Dan tentu saja MrBeast yang secara tidak langsung selalu memamerkan keuangannya gitu loh, bagaimana dia bisa memproduksi video besar-besaran dengan budget yang segala besar-besarannya juga. Itu tempting buat bocil-bocil yang nggak ngerti bagaimana dunia YouTube sebenarnya, dunia konten kreator sebenarnya. Makanya itulah pentingnya pengawasan orang tua. Nah ini kan kayak udah umum gitu ya. Orang tua itu harusnya ngawasin ini anak kecil gue nontonin apa. Kenapa dia tiba-tiba pengen jadi YouTuber? Kenapa sekarang kalau banyak orang wawancara anak kecil gitu pengennya jadi apa? Jadi YouTuber gitu. Kenapa? Kok mau jadi YouTuber gitu? Nah maaf nih, ini udah fakta lapangan ya, lu silakan cari gitu. Gue memang gak pernah sensus, gak pernah data, tapi orang tuanya pun gak ngerti gitu YouTuber itu apa, konten kreator itu apa, gimana cara dapat untungnya, gimana cara dia bisa mendapatkan banyak uang, kenapa banyak yang sukses. Dan setelah dilihat sama orang tuanya gak paham. Oh ya lu jadi MrBeast deh sono, sini bikin konten. Muncullah banyak konten kreator anak kecil dan orang tuanya pun juga jadi konten kreator. Padahal harusnya orang tuanya tuh lebih paham gitu. Apa sih tantangan jadi konten kreator? Apa sih resiko yang sebenarnya akan kita mesti awasi gitu ke depannya bakal terjadi sama kita apa enggak? Bagaimana sih cara dapat duitnya gitu? Emang bener sukses itu, emang bener dia nggak bohong gitu, emang bener penghasilan sebanyak itu, berapa lama dia bertahan. Orang tua yang harusnya menjembatani anak dengan impiannya gitu ya, dengan kayak ya kalau kamu jadi MrBeast kamu sekolah yang pinter gitu, sehingga nanti pas lulus kamu ngerti ekonomi, kamu ngerti ini segala macam, kamu ngerti matematikanya, kamu ngerti gimana cara manage orang, gimana kamu cara meyakinkan orang, gimana cara storytelling dan lain-lain. Malah ayo backflip nah kayak yang kayak FF itu yang tangannya di bawah yang palanya di bawah itu ayo kamu joget chill ya gitu. Terjadi di sekitar kita, kamu jangan tutup mata. Dan contohnya bahkan di mana-mana bisa kamu temukan itu. Dan menurut gue keren banget MrBeast akhirnya ngomong kayak gitu, ngomong untuk bilang gue yang ada di atas sekarang, gue yang ada di puncak sekarang. Yes, gue mamerin banyak penghasilan gue, pencapaian gue, dan mimpi yang selama ini MrBeast pengen lakuin dan dia sudah berhasil. Dan dia ngomong terang-terangan, jika ada 1000 orang melakukan ini, yang berhasil mungkin cuman 1. Nah buat lu pada yang pengen jadi the next MrBeast, apakah lu 1 dari 1000 orang itu? Dan menurut gue outside keliru sih kalau MrBeast bilang 1 dari 1000. No, kalau MrBeast ngomong Amerika, ya 1 dari 1000. Tapi kalau MrBeast ngomong di dunia, harusnya 1 dari 100.000. Atau mungkin bahkan 1 dari 1 juta. Again, gue nggak mau larang-larang orang jadi konten kreator. Gue nggak mau gatekeeping orang jadi konten kreator. Ini biasanya omongan gue disalah tangkepin mulu nih sama manusia-manusia nih. Bodoh amat anjir, lu mau jadi konten kreator mau enggak, gue nggak rugi sama sekali. Malah bagus lu pada jadi konten kreator. Biasanya makin banyak yang konsul ke gue kan. Ini adalah realita menjadi seorang konten kreator di era yang dimana semua orang bisa jadi konten kreator dan semakin mudah untuk menjadi konten
konten kreator. Pikirkan baik-baik, coba anaknya di rumah diajak ngobrol baik-baik, bapak-bapak, ibu-ibu. Dan kalau kamu bocil-bocil yang nontonin gue, yang gimana gue ragu sih, biasanya bocil-bocil nggak nontonin gue, ya kakaknya gitu ya, ini lo kasih tahu adek lo. Atau lu mungkin yang nontonin dan pengen jadi konten kreator. Apakah lu sudah siap menghadapi dunia kenyataan sebenarnya? Bagaimana menjadi seorang konten kreator? Bagaimana pendapat kalian? Dan apa opini kalian mengenai dunia konten kreator dan bocil yang tiba-tiba semuanya pengen jadi YouTuber dan konten kreator ini? Nggak semuanya sih, lebih sebagian besar. Komen di bawah. Kalau kalian suka sama konten kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, lagi nyala-nyala di bawah. Thank you, klik aja. Wah, gue udah bilang berkali-kali tapi mungkin lu pada lupa gitu. Kalau lu gimana, no? Gue jadi konten kreator dapat duit? Iya, pasti. Tapi apakah gue sudah melakukan untuk ambisi dan mimpi gue? Kayaknya enggak gitu ya. Gue nggak berharap jadi Mr. Beast gitu atau kayak menjadi seorang konten kreator gitu. Konten kreator ini adalah salah satu kebahagiaan gue. Gue seneng ngelakuinnya. Gue udah happy. Gue juga di tahap finansial yang apa ya, bisa sedikit take risk gitu dibandingkan kalian. Mungkin kurang lebih kayak gitu kali ya. Jadi gue fun banget ngelakuinnya dan gue bersyukur ya gue bisa dapat uang dari sini. Kalau kalian sendiri kenapa jadi konten kreator? Komen di bawah. Itu aja seputar interaktif episode kali ini, dan gue udah bening pamit undur diri. Untuk kita semua, apa? Ngomong. Stay clean and sound. Bilang. Bis gitu. Bilang. Mr. Bis gitu. Bilang.